ada perbedaan nggak antara intelek dan intelligence? Menurut saya ada, iya. Ada. Intelek itu produksi atau hasil dari reasoning mind kita kan, yang itu sebenarnya dapat ditarik atau berhubungan erat dengan memori yang kita bangun. Betul. Jadi sebenarnya intelek itu sendiri dalam banyak hal bisa salah tergantung memori kita. Betul. Kalau intelligence? Kembali dulu ke intelek, ini menarik. Iya. Jadi orang yang intelek sebenarnya dia hanya meminjam knowledge saja. Knowledge yang diberikan melalui sistem edukasi kita dari atau apa yang dibaca itu dan di memorize. Ketika dia lupa itu dia dikatakan bukan seorang yang intelek lagi. Jadi dia harus memorize, mengingat, ya. Matematik pun kita harus hafal rumus-rumusnya. Sehingga kita seperti you mau ambil PhD you sebagai seorang intelek, you harus ingat semua. Kalau enggak, itu bukan dianggap seorang intelek. Dan seorang intelek itu dia harus siap dengan jawaban. Orang menanyakan, tapi jawabannya harus sudah ada. Tapi begitu jawabannya tidak ada, seperti program komputer, kalau tidak dia nggak bisa menjawab. Jadi seorang intelek itu tidak lebih dari sebagai seorang seperti komputer saja, yang tidak terlalu cerdas. Sudah sebenarnya. ada program, tinggal kita sudah ada pencet program, tinggal tombolnya. pencet. Tapi kalau ditanya hal yang lain, dia tidak bisa jawab. Jadi sebenarnya bodoh. Ya, intelek itu salah katanya dari bahasa Latin yang namanya inteleki. Jadi maaf ya, bukan saya mau menghina agama atau saintis atau apa. Tapi kita perhatikan secara jujur. Kalau kita pergi ke gereja atau kita pergi ke masjid, itu sering disetir dari Alkitab, dari Al-Quran, di mana luar biasa sekali. Intelek scholar dalam teologi, dia bisa hafal luar kepala. Tetapi ketika kita menanyakan hal-hal yang tidak ada di situ, kita bisa ditegur, ya. Ditegur bahwa Tuhan akan marah dengan kita dan sebagainya. Ini tipikal intelek. Jadi begitu ada pertanyaan yang dia tidak siap, dia tidak bisa jawab. Berbeda dengan intelligence. Kalau intelligence, dia tidak perlu memikirkan, tidak perlu mengingat, menghafal memori apa saja. Dia tidak perlu. Dia selalu siap dalam setiap situasi. Ya, dia aware dalam setiap situasi dan dia bisa menjawab apa saja. That's intelligence. Itu berasal dari mana intelligence itu sendiri? Kita akan menuju ke sana. Ya. Jadi intelektual itu sifatnya lebih kepada memori yang diberikan. Jadi kita harus searching yang memperoleh. Kita harus mencari. Intelligence tidak, dia datang sendiri. Dia seperti flow dari kehidupan. Dan sebenarnya datangnya dari mana? Kalau kita melakukan meditation. Tapi yang meditation saya maksud berbeda dengan meditation yang maksud. Yang saya maksud dengan meditation, the real meaning of meditation adalah dian, kata-katanya D-H-Y-A-N. Ya, artinya pelita. Yang asalnya sama dengan dian adalah dea dan deata. Dea adalah observer, deata adalah target. Jadi kalau kita mengobserv saja, target kita apa saja, maka kita menjadi intelligence. Oleh karena itu, minggu lalu saya jelaskan, the CIA, Central Intelligence Agency, mereka melatih orang-orangnya, begitu mereka duduk dalam satu tempat, mereka bisa lihat, ini ada berapa orang, warna dindingnya apa, orang itu behaviornya bagaimana, that's intelligence. Kenapa? Intuitionnya berkembang di situ. Jadi sebenarnya intelligence dengan intuition itu satu tingkatan untuk menuju kepada intellectuality, menuju kepada intuition. Intelligence adalah satu tingkatan menuju ke intuition. Intelligence, bukan intelek. Jadi dengan intelligence kita melupakan apa yang kita hafalkan. Itu sudah menjadi refleks, sudah menjadi insting. Nah, itu kembali ke insting, tapi insting dalam vibrasi yang lebih tinggi. Jadi ada bahaya, kita bisa tahu dengan cepat. Ya. That's intelligence, dan orang-orang banyak di-train untuk hal seperti itu. Seorang intelektual, dia tidak tahu kalau ada bahaya. Dia harus lihat dulu datanya, dia lihat harus dulu programnya, takes a long time gitu. Dan umumnya di dalam religion, kebanyakan adalah intelektual, scholars. Ya, bukan berarti tidak ada intelligence, ada intelligence cukup banyak. Tapi umumnya yang adalah intelektual based on memory. Tapi intelijen sendiri kalau tidak diasah seperti juga intuisi bisa terlupakan, kita bisa
tidak bisa tap in ke situ ya. Kalau kita terlalu mendewakan intelektual, oleh karena itu kita akan bisa melupakan. Makanya dalam forum ini kalau saudara-saudara lihat kan biasanya Enlightenment Forum lalu atau forum apa saja ada orang dengan berbagai macam title-nya. Saya sengaja tidak meletakkan intelektual saya dari akademis ya. Sebenarnya juga sebagai message gitu. Apakah pembicaraan kita ini didengar, diperhatikan, dipercaya atau tidak, kena titel-titel seperti itu, atau kena kontennya? Ataukah karena saya mampu melakukan hal-hal yang dianggap orang supernatural, atau karena kontennya? Itu nggak penting apa yang saya bisa lakukan atau tidak. Tidak penting apakah saya berijazah tinggi atau tidak. Tapi informasi ini berguna tidak buat masyarakat, buat yang bersangkutan. Nah, kalau kita sudah bisa mulai kesadaran itu, berarti kita sudah masuk ke tahapan intelligence. Kita tidak menghargai orang bukan karena titel-titelnya, tetapi karena informasi yang dia berikan, apapun berguna untuk pengembangan spirit kita, pengembangan jiwa kita. That's intelligence. Menjawab nggak nih? Iya, menjawab sekali. Jadi ada insting, ada intuition, kemudian sebenarnya di tengahnya ada intelek, yang sebenarnya orang sekarang ini problemnya adalah banyak duduk dan hidup di dalam intelek ini tanpa mau menyeberang ke jembatan ini. Yeah. Kemudian ada intelligence yang sebenarnya satu tingkatan untuk menuju intuisi. Betul. Nah, intuisi ini kan sebenarnya demikian hebatnya dibanding dengan intelek sendiri yang orang belajarnya juga bertahun-tahun. Kemudian yang Bapak tadi bilang tentang protokol,